Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami dalam mata kuliah gudang data. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus yang mengenai perilaku konsumen. Nah, melalui studi kasus ini kami akan mencoba mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen seperti umur, kelamin, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pemaparan studi kasus, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Nahla Priyantama. Kedua, Abdurrahman Aziz. Ketiga, Leo Ferdiansyah. Keempat, Fauzan Rosyad. Dan kelima, Rende Wahyudi. Dan langsung saja kita mulai pemaparannya. Penginputan data ke aplikasi WK. Untuk memasukkan file data ke dalam aplikasi WK, pertama siapkan file dalam bentuk format CSV. Lalu buka aplikasi WK dan pilih menu Explorer. Di tab proses, klik tombol Open File untuk mencari file dan memilih file data dari komputer. Setelah file dimuat, WK akan otomatis menampilkan atribut dan jumlah data atau instance yang berhasil dikenali dengan baris pertama, yaitu nama atribut dan data terpisah dengan koma. Nah, setelah itu data berhasil dimuat. Nah, kita bisa langsung melanjutkan ke proses pre-processing. Yang bagian ini akan dijelaskan oleh sahabat saya, Leo Ferdiansyah. Pre-processing adalah langkah penting untuk mempersiapkan data sebelum diterapkan ke algoritma seperti naive Bayes. Langkah ini memastikan bahwa data bersih, relevan, dan dalam format yang sesuai dengan algoritma. Yang pertama harus dilakukan adalah menghapus atribut ID. Atribut ID biasanya hanya berfungsi sebagai pengenal unik. Nilai ID tidak memiliki informasi yang mendukung analisis atau mempengaruhi pola dalam data. Jika atribut ini tidak dihapus, model akan menganggapnya sebagai fitur yang relevan yang dapat menghasilkan hasil yang bias. Selanjutnya adalah menambahkan fitur replace missing value. Kenapa? Karena missing value atau nilai kosong dalam dataset dapat mengurangi kualitas analisis. Algoritma seperti naive Bayes membutuhkan data yang lengkap untuk menghitung probabilitas. Oleh karena itu, missing value harus diisi dengan nilai yang bermakna agar dapat digunakan. Apa yang dilakukan oleh filter ini? Filter ini menggantikan nilai kosong dalam dataset dengan nilai default. Lalu selanjutnya adalah menambahkan filter discretize. Kenapa? Karena algoritma naive Bayes bekerja lebih baik dengan data yang didiscrete atau dikategorikan dibandingkan dengan data kontinu. Naive Bayes menghitung probabilitas berdasarkan distribusi kategori, sehingga data kontinu perlu diubah menjadi data diskrit agar dapat diproses dengan lebih efektif. Apa yang dilakukan filter ini? Filter ini membagi nilai kontinu menjadi beberapa kategori. Misalnya, nilai umur 18-25 tahun dapat dikelompokkan ke dalam satu bin, sementara nilai umur 26-35 ke bin yang lain. Setelah pre-processing selesai, dataset siap digunakan untuk membangun model prediktif menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya adalah implementasi yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, untuk tahap selanjutnya setelah tahap pre-processing data, yaitu ada tahap implementasi algoritma naive Bayes. Pertama kita klik yang classify-nya, kemudian kita pilih yang classifier-nya. Kemudian kita klik yang Bayes, kita pilih yang naive Bayes. Setelah itu kita klik start, maka classifier outputnya akan muncul. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada hasil data statistik yang akan dijelaskan oleh Randy. Saya akan membacakan hasil data statistik. Hasil klasifikasi dengan algoritma naive Bayes pada dataset menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi perilaku pembelian dengan akurasi sebesar 88,25%.
Artinya dari 400 data, sebanyak 353 data berhasil diprediksi dengan benar. Model cukup baik dalam mengenali pelanggan yang tidak membeli atau kelas 0, dengan tingkat keberhasilan 92,6%. Namun sedikit kesulitan dalam mengenali pelanggan yang membeli atau kelas 1 dengan tingkat keberhasilan 80,4%. Dari confusion matrix, terlihat bahwa sebagian besar kesalahan diprediksi terjadi pada pelanggan yang seharusnya membeli, tapi diprediksi tidak membeli. Meskipun begitu, secara keseluruhan, model ini cukup andal dan dapat digunakan sebagai dasar awal untuk klasifikasi. Namun mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, misalnya dengan menambah fitur atau menyimbangkan data. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam visualisasi data, dengan menggunakan knife bias, kita bisa melihat visualisasi error klasifikasinya, sehingga kita bisa melihat hubungan antara atribut satu dengan atribut yang lain. Kita bisa melihat dari visualisasi ini bahwa terdapat tanda yang berwarna merah dan yang berwarna biru, di mana tanda yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa hasil prediksi tersebut benar, sedangkan sebaliknya jika hasil tersebut berwarna merah menunjukkan bahwa hasil prediksinya adalah salah, seperti bagaimana hubungan umur dan jumlah pembeliannya.